Haleluya. Sebentar lagi kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Bapak, tapi semuanya karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Bapak, kalau sebentar lagi kami akan membuka ibadah kami pada pagi hari ini Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini Bapa. Engkau akan menjamah seluruh setiap kami di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, urapan-Mu yang dahsyat Tuhan akan senantiasa Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Apakah kita siap pagi ini untuk memuji dan muliakan nama Tuhan? Kalau kita siap, kita katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita akan memuji lagu Tuhan. Show
Mari sembah Dia. Berikan hatimu, angkat suaramu, berikan yang terbaik buat Yesus. Haleluya. 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 Sembah. Menjamah kami Tuhan, Kau urapi kami Yesus. Mari berikan hatimu, angkat suaramu, berikan penyembahan yang terbaik buat Yesus. Haleluya. Yesus, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang dahsyat. Yesus. Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini jangan ada di antara kita satupun yang berdiam diri. Mari angkat hatimu, keluarkan suaramu, berikan penyembahan yang terbaik buat Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Sakaramasiki, Sakaramasiki, kami Tuhan, kami berikan hati kami Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yes, aku muliakan dan ku agungkan Kaulah Yahdi. Mari bersama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yes Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan Kaulah Yahdi. Mari angkat tangan, ku nyanyi Hosana
Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan percaya, katakan haleluya. Shalom Bapak Ibu semua, shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa Dia Yesus adalah Raja kita, lambaikan tangan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes. Kita mau keluarkan ekspresi kita. Kita mau menari buat Tuhan, amin. Siapakah Allah yang sepertimu, ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Yeah. Jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan, amin. Mari bersama katakan, siapakah Allah yang sepertimu, ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Gunung-gunung tunduk, semua tunduk di bawah kaki Yesus. Haleluya. Gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Semuanya bernyanyi, Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Katakan, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Amin. Capek Bapak Ibu? Capek? Enggak ya? Amin. Kita masih terus memuji nama Tuhan. Yes. Amin. Hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, katakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama
namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Semuanya. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Katakan satu hati, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Yo! Oh, 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 semuanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu, Engkaulah. Semuanya tepuk tangan dan atas kepala kamu. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Lebih dahsyat lagi, karena Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Katakan, percaya dan memberitahu untuk selamanya. Yeah. Haleluya, amin. Sebelum sidang jemaat semua duduk, mari tengok kanan kiri depan belakang, kasih senyum yang paling meriah buat Tuhan. Yes. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Kau Allah yang setia, Allah yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku Yesus, Kaulah harapanku. benar Tuhan. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada Tuhan.
bersyukur, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur padamu saat ini Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau menjadi pendengar-pendengar yang baik Tuhan. Kami mau berikan telinga yang terbaik, hati yang terbaik untuk setiap kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan. Tuhan, tegur setiap kami, ingatkan setiap kami, supaya kami kembali dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Apabila masih ada kuasa jahat dalam hati dan pikiran kami, dalam ruangan ini Tuhan, pada saat ini kami mau bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis, kuasa yang gak berkenan di hadapan Tuhan dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu siap untuk mengurapi setiap kami Tuhan. Dan kebenaran demi kebenaran Tuhan akan kami terima dengan setiap iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengurapi kehidupan hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan lidah bibir hamba-Mu lagi, tetapi Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua ya Bapak Ibu. Hari ini tetap seperti biasa, firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Bapak Yakob Rahmat. Ya, sekalipun mungkin kita tidak bisa berjumpa dengan orangnya, tapi walau lewat virtual suara nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Tetap hadirat Allah ada di tempat ini. Dan saya percaya kita bisa merasakan dan menikmatinya. Dan kuasanya Roh Kudusnya itu yang akan menjamah dan memulihkan setiap kita. Puji Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan. Simak baik-baik Bapak Ibu ya. Renungkan dan lakukan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Mari LCD, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, shalom kepada Bapak Ibu Saudara semua jemaat yang saya cintai, jemaat Tuhan Yesus, Gereja Bel Tabernakel Kristus Hidup Jember, dan Bapak Ibu Saudara semua jemaat Tuhan Yesus yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita berharga di hadapan Tuhan. Kita mulia oleh karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas rahmat anugerah Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat bersama keluarga, bersama saudara Bapak Ibu Saudara semua masih dipelihara oleh Tuhan Yesus. Di awal minggu pertama bulan September ini, minggu tanggal 5 September 2021, kasih Tuhan senantiasa menguasai kehidupan kita, melanda setiap kita, melawat setiap kita. Sebab di luar Tuhan Yesus kita hancur dan binasa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita nothing. Di luar Yesus kita binasa. Tapi di dalam Yesus ada keselamatan yang kekal. Oleh itu kita bersyukur kepada Tuhan. Di situasi pandemi COVID-19 ini, atas izinan Tuhan, doa saya sebagai hamba Tuhan terus berdoa supaya pandemi COVID-19 makin mereda. Dan ternyata Tuhan campur tangan. Hari demi hari makin membaik dan terus membaik, sehingga dengan tujuan Tuhan supaya dengan membaiknya ini kita kembali hubungan baik dengan Tuhan. Hubungan kita sehat dengan Tuhan. Karena cintanya Yesus luar biasa, ajaib dan dahsyat. Karena Tuhan mau supaya setiap manusia percaya datang kepada Yesus dan semua diselamatkan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Cintanya Yesus amat heranlah. Dan Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama menyanyi. Kita mau ingat cintanya Tuhan yang dahsyat. Dan lebih daripada itu, mari kita mau cinta Tuhan. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Itu yang penting. Banyak orang Kristen hanya ingat cintanya Tuhan, tapi tidak hidup di dalam cintanya Tuhan. Tidak hidup di dalam kasih.
Tema pagi ini saya mau sampaikan tentang karakter Kristus, yaitu memiliki kasih. Puji Tuhan, saya mau menyanyi. Mari kita sama-sama menyanyi. Cintanya Yesus amat heranlah. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Puji Tuhan. Cintanya Yesus amat heranlah. Oh heranlah. Oh heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah. Heranlah buat saya. Amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, haleluya. Oh heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah. Heranlah buat saya. Amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, haleluya. Oh heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah. Heranlah buat saya. Amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, haleluya. Oh heranlah, amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah. Heranlah buat saya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Terbukti nyata fakta Bapak Ibu Saudara semua, kita bisa hidup sampai detik ini, semua umat manusia di muka bumi ini, itu karena kasih Tuhan. Contoh saja Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah marah, Tuhan tidak memberikan sinar matahari saja, gelap terus Bapak Ibu. Listrik mati, semua mati, air mati, semua bisa terjadi, ya. Semua manusia bisa bingung dan lebih banyak lagi korban kematian. Bayangkan, 3 hari saja ya, tidak ada matahari terbit, air semua mati, semua off, ya, termasuk HP off, semua bisa terjadi nih. Kalau Tuhan sudah menghukum manusia bisa terjadi. Manusia sudah nggak bisa apa-apa. 3 hari saja, air mati, listrik mati, ya, matahari tak bersinar, bintang juga tidak, gelap total selama 3 hari saja, nggak usah lama-lama. Apalagi kalau dibikin waktu air bah 40 hari. Selesai sudah umur manusia Bapak Ibu. Tetapi saat ini kita bisa menghirup udara segar di pagi yang indah ini, semua karena anugerah Tuhan. Waktu mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau mengasihi Tuhan. Makanya orang kalau tidak mencintai Tuhan, aduh, itu malapetaka besar, bencana besar, binasa orang yang tidak mencintai Tuhan. Karena dalam 1 Korintus 16 ayat 22, terkutuk kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu di 1 Korintus 16 ayat 22. Oleh itu mari, semua jemaat yang saya cintai, Bapak Ibu semua yang dicintai Tuhan Yesus, mari kita mau ingat cintanya Tuhan Yesus. Cintanya Yesus begitu amat heran. Dia sudah rela berkorban untuk kita semua. Harusnya kita menerima upah dosa adalah maut, kutuk dosa, kebinasaan. Kita tidak bisa ibadah saat ini, tidak bisa baik online maupun apapun, tidak bisa ibadah tanpa kasih Tuhan. Saya juga tidak bisa menyanyi, tidak bisa main gitar, tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Semua kacau balau Bapak Ibu. Tapi semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Waktu saya mau cinta Tuhan Yesus, kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Cintanya Yesus, haleluya, amat heranlah, haleluya. Oh
Bapak Ibu Saudara semua, jangan pernah lupa ya akan cintanya Tuhan. Bapak Ibu mau bekerja, mau pelayanan, begitu bangun pagi selalu ingat cinta Tuhan. Mau istirahat tidur selalu ingat cintanya Tuhan. Mau berangkat beraktivitas apapun selalu ingat cintanya Tuhan. Berarti membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, saya Pastor Yakob Rahmat pagi ini dalam ibadah minggu hari ini tanggal 5 September, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tema renungan firman Tuhan apa yang harus sampaikan di minggu awal bulan September ini, supaya diawali dengan karakter Kristus, yaitu kasih. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya mau bersama-sama dengan Bapak Ibu semua kita buka firman Tuhan. Jadi tema hari ini berkarakter ilahi, atau Bapak Ibu masing-masing bicara memiliki karakter Kristus, yaitu yang pertama kasih. Karena karakter Kristus yang sempurna itu pertama kali kasih. Sebab tanpa kasih Tuhan, wah, semua umat manusia mati, Bapak Ibu. Seperti ingat air bah, ya, 40 hari, ya, 40 malam kalau alam murka. Karena jangan salahkan Tuhan, murka. Manusia yang banyak salah, manusia jahat. Seperti peristiwa pandemi COVID-19 ini terjadi, bukan karena Allah itu yang salah, bukan. Manusia yang salah, manusia jahat, manusia itu banyak membohongi Tuhan, banyak tidak taat kepada firman Tuhan, tidak di dalam kasih. Yang ada kasih kepada diri sendiri, kasih kepada manusia saja, tapi tidak mengasihi Allah. Hidup egois, hanya hidup mikirin sendiri, tidak memikirkan hal yang ilahi. Itu mari kita memiliki saat ini melalui firman Tuhan, milikilah karakter Kristus atau karakter ilahi, yaitu kasih. Ya, mari kita buka di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Haleluya. 22-23. Puji Tuhan. Jadi tema firman Tuhan hari ini minggu, milikilah karakter Kristus, yaitu kasih. Ya, nanti minggu-minggu yang akan datang berikutnya saya akan bahas yang lain, ya. Karena karakter Kristus sesuai dengan firman Tuhan kita baca hari ini ada 9 yang dikaitkan dengan buah Roh Kudus. Haleluya. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca, yaitu dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 tentang buah roh, roh besar, Roh Kudus. Apa artinya Bapak Ibu semua? Kenapa kok harus buah roh? Karena dasarnya Allah itu roh, ya. Allah itu roh. Kita diciptakan Tuhan, anak kuasa kebesaran Tuhan, manusia diciptakan Tuhan, yaitu ada 3 unsur: tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kalau firman Tuhan Allah itu sendiri roh, karena sifatnya kekal, Bapak ya. Jadi Allah Tuhan sempurna. Karena kebesaran Tuhan yang maha kuasa, tak terbatas, Tuhan sanggup menciptakan manusia roh saja bisa. Buktinya malaikat itu roh, iblis juga roh. Ya, semua diciptakan dari Tuhan. Tapi manusia diciptakan Tuhan menjadi serupa dengan gambar Allah, sempurna, berharga. Karena kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan tak terbatas, maka Tuhan tambahi 2 unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Sedangkan Allah itu roh. Kalau dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh, ya. Oleh itu mari kita hormati Tuhan Yesus, hormati kasih Tuhan yang sempurna, yang menciptakan manusia dahsyat dan ajaib. Diciptakan kita tubuh. Dengan adanya tubuh, nah kita saling interaksi, saling mengenal, saling berkomunikasi. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan berikan kita jiwa, dimensi kedua, punya perasaan, ya, saling pengertian, logika itu dalam bentuk dimensi kedua. Tapi sifatnya Roh Kudus. Maka penting di sini supaya kita berkarakter Kristus. Kalau lalu itu roh, maka penting di sini katakan buah roh, Roh Kudus. Buah Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita karena Tuhan ciptakan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau menjadi serupa dengan Kristus, karena itu roh, maka harus dipimpin oleh roh. Nah itu jelas ya. Karena Allah itu roh,
Dan supaya kita diciptakan menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus dipimpin Roh Kudus. Nggak bisa kita dipimpin oleh daging, nggak bisa pimpin tubuh. Kalau pimpin oleh tubuh, gawat Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat mata, ya, mohon maaf ya, mata atau rasa, ya, panca indera. Contoh mata, Bapak Ibu ke toko-toko, lihat ini, waduh, mau beli, lihat ini mau beli, lihat ini mau melakukan hal-hal yang sampai bersifat dosa. Karena mata. Maka pentingnya tidak boleh dipimpin oleh daging, tapi lebih roh. Roh itu ada di dalam hati kita, maka diisi dengan firman Tuhan. Maka buat Roh Kudus yang pertama saya mau sampaikan di sini, berkarakter Kristus yang pertama adalah kasih. Karena sifat Tuhan yang mendasar, sifat Tuhan yang sempurna, semua Tuhan sempurna, tapi sifat dasar yang persempurna di dalam Alkitab itu dikatakan Allah itu kasih. Nah itu, maka penting saya mau sampaikan, karena manusia saat ini sudah tawar kasih. Ya, coba kita buka di dalam Matius pasal 25. Kalau sudah tawar kasih, manusia nanti akan egois, mikirin diri sendiri. Penting ini. Sebabnya manusia, seperti saya katakan, kalau tidak ada kasih, Allah tidak mencintai manusia, tidak ada kasih, hancur manusia. Demikian juga sama. Kalau manusia sudah tidak ada kasih, hancur Bapak, kita tidak bisa ibadah. Karena sifatnya apa? Manusia egois. Kalau sudah tawar kasih, sudah hancur. Coba kita buka, ya. Matius 24 ayat 12 itu dikatakan demikian. Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Aja ini. Kalau kasih manusia dingin, maka timbul kedurhakaan. Anak bisa lawan orang tua, suami istri bisa cerai, ribut, jemaat dengan pendetanya, jemaat kacau balau, pendeta kacau balau, karena tidak ada kasih Tuhan. Hancurlah. Maka penting di sini harus ada kasih, karena Allah itu kasih, seperti di dalam Injil, bukan Injil ya, mohon maaf, 1 Yohanes. Nah, kita buka 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, karena ini sebagai dasar saya untuk bicara karakter Kristus, miliki karakter ilahi, karakter Allah, karakter Tuhan Yesus Kristus ialah kasih. Seperti tadi kita baca buah Roh Kudus yang pertama adalah kasih, karena memang tertulis ajaran firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, mari Bapak Ibu, kita kan anak-anak Tuhan Yesus, jemaat dari Tuhan Yesus. Suatu hari Bapak Ibu kan bersama saya merindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, harus kita berkarakter ilahi, berkarakter Kristus yang dipimpin Roh Kudus, yaitu kasih. Kita masing-masing koreksi Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, ayo saling ngomong, suami istri, orang tua dengan anak. Tanya, apakah benar kita saling mengasihi? Apa benar ada kasih Tuhan? Mari. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita tidak punya kasih, soal kecil jadi ribut. Masing-masing mau benarnya sendiri kan, egois. Tapi kalau ada kasih Tuhan, mengalah. Maka penting di sini kita mau bahas, supaya jemaat Tuhan kita nih saat ini, kita sebelum dipanggil Tuhan, selagi kita hidup di dalam dunia ini, kita benahi hidup kita, saudara. Kualitas hidup kita nomor satu, karakter ini penting nih, ya. Sebab manusia itu melangkah itu karena karakter, ya. Kalau karakter kita buruk, kualitas buruk Bapak Ibu. Contoh karakter gini aja, kasih, buah Roh Kudus, buah Roh kasih. Kalau Bapak Ibu tidak punya kasih, saudara pikir sendiri aja. Saudara kalau tidak punya kasih, ribut, ketemu sama orang mau benar sendiri, nggak ada yang cocok Bapak Ibu. Saudara bisa tinggal di hutan, ya. Kalau udah punya kasih, tinggal di hutan tidur sendiri, mati saudara. Saudara kalau nggak ada punya kasih, makan di hutan nggak boleh makan dong, nggak punya kasih kok. Dari mana? Ingat dong, kalau saudara egois mau makan, ingat makan dari mana itu? Memang saudara bisa menciptakan. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu punya menciptakan dari tangan bim salabim keluar makanan? Kan nggak bisa. Makanan dari orang, ya, dari siapa membuat? Siapa yang membuat? Beras, nasi, siapa itu? Itu dari Tuhan. Padi, sawah, tanah, siapa ciptakan? Dari Tuhan. Maka jelas itu kasih Tuhan membuktikan kasih. Semuanya dasarnya memang kasih.
sampai detik ini Bapak Ibu bisa berkeluarga, ada anak, ada gedung gereja, ya, bisa melayani pekerjaan Tuhan. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan karena kasih. Kalau tidak kasih, ngapain saya main gitar, ngapain saya menyanyi, mikirin diri sendiri. Tapi karena ada kasih Tuhan, ada kasih Tuhan, dan kita mau memiliki karakter Kristus, memiliki kasih. Nah, kita sekarang kasih contoh Bapak ya, di dalam Alkitab. Karena orang itu punya kasih beda. Ya, coba kita buka. Ini contoh ya, di dalam Kisah Rasul. Oleh karena itu mari kita hidup ini di dunia ini harus standarnya firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, nggak ada standar. Seperti contoh Bapak Ibu semua, kalau sekolah punya standarnya buku. Bisa orang sarjana tanpa sekolah, tanpa buku? Nggak bisa. Ya, kita bisa baca karena ada buku. Kita bisa hitung-hitungan, ingat dulu kita sekolah. Dasarnya buku. Maka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dasarnya Alkitab ini firman Tuhan. Nah, kita baca firman Tuhan. Mari kita buka. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ini contoh konkret. Orang hidup di dalam kasih, saling membagi rasa, saling share. Nah, coba ini firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 2. Oleh karena itu, kita mau contoh Bapak Ibu. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan tentang kebenaran Tuhan, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya standar kita sesuai dengan standar surga. Standar surga kalau mau masuk surga adalah firman Tuhan. Mau masuk surga standarnya dunia, nggak nyambung Bapak Ibu. Nggak matching. Ya. Tapi mau masuk dalam kerajaan surga, harus linknya apa? Firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan, kita ikuti. Nah, kita baca Kisah Rasul pasal 2. Haleluya. Dari 44 sampai 47. Mari kita baca sama-sama. Dan kita koreksi buat setiap kita. Apakah kita sudah melakukan ini? Kalau belum, mari kita belajar. Selagi kita hidup, Tuhan memberikan kesempatan buat hidup kita. Supaya kita jangan nyelonong sendiri. Jangan hidup sendiri, karepnya dewe, karepnya sendiri. Tapi harus seturut dengan firman Tuhan. Vertikal Tuhan dan horizontal kita ikuti orang-orang yang baik. Kalau hidup yang baik kita ikuti, yang buruk kita tinggalkan. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Coba ini karena apa? Dia katakan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Kita adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, bersatu karena ada kasih Tuhan. Sudah saya katakan tadi, kalau setiap kita tidak ada kasih Tuhan, tidak bisa bersatu. Saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan karena saya egois. Saya tidak punya kasih. Tapi karena saya memiliki kasih Tuhan, kalau saya tidak memiliki kasih, ngapain saya main gitar, ngapain saya capek-capek, lebih bagus hidup senang-senang sendiri aja. Senang sendiri pun tidak bisa saudara, mati kita. Tapi karena kita hidup di dalam kasih Tuhan, kita bisa hidup bahagia, damai, sejahtera, sukacita. Karena sumbernya Tuhan Yesus yang memberikan kasih di dalam hidup kita. Mari, saudara, firman Tuhan ini. Semua orang, berarti setiap kita, Bapak Ibu Saudara semua, mari harus ada kebersamaan. Harus bersatu, suami, istri, anak, setiap kita. Mari, ini firman Tuhan karena kita orang percaya. Besok di surga itu kumpul bersama dengan Yesus karena ada kasih. Kalau tidak ada kasih, tidak bisa ngumpul. Oleh karena itu Tuhan itu sifatnya sempurna, sempurna, sempurna. Coba bayangkan kalau nggak punya kasih, kacau balau saudara, perang semuanya itu. Afghanistan, Taliban aja sudah bertobat itu. Apa bertobatnya? Mereka mengubahkan gaya hidupnya. Perempuan sebetulnya 20 tahun yang lalu, saya kalau melihat sejarah, wanita tidak merdeka itu, ya, tidak boleh sekolah, tidak boleh bekerja, tidak memiliki posisi penting. Semua banyak orang-orang saling membunuh itu. Tapi mereka saat ini menurut informasinya mereka tidak demikian, sudah bertobat mereka. Karena apa? Dasarnya ini kasih Tuhan. Coba setiap kita, negara kalau tidak ada kasih, kacau semua itu. Lihat. Ada provokator, saling mengkhianati, saling menjelekkan, saling berantem. Karena tidak ada kasih, saling bunuh, korupsi terjadi, perselingkuhan terjadi, perzinahan terjadi. Kacau balau karena faktor utamanya, tidak ada kasih. Kalau ada kasih, ada pengertian, ada kebersamaan. Coba lagi 45. 45 dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saling share.
saling peduli satu sama lain. Karena apa? Kasih, Bapak Ibu. Mari kita saling kasih, saling mengasihi. Saya mendengar kesaksiannya dari zaman adik saya, Pendeta Sefanya Rahmat itu, almarhum. Dia berani mendoakan orang yang kena COVID katanya. Di rumah sakit semua didoakan. Padahal pandemi COVID-19 kan tidak boleh datang langsung ke rumah sakit. Tapi saya mendengar kata hamba Tuhan Sefanya yang saya cintai, adik saya kandung. Dia adalah hamba Tuhan yang cinta Tuhan dan menerapkan tentang cinta kasih Tuhan. Sehingga dia berani, rela dia berkorban, yaitu dia berani ketemu, langsung mendoakan, membagi sembako. Semua kebersamaan jemaat yang saya cintai di Gereja Tabernakel Kristus Jember maupun Bapak Ibu Saudara semua telah berkorban. Karena apa? Ada kasih Tuhan. Baik kalau tidak ada kasih Tuhan, nggak bisa saling peduli. Di sini saling peduli. Dibagi-bagikan kepada orang sesuai dengan keperluan masing-masing, saling peduli. Terus berikutnya 46, dengan bertekun, dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka menjajakan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Amin. Ini karena ada kasih, sukacita, nggak berantem Bapak Ibu, saling peduli, saling perhatian. Mari Bapak Ibu, melalui firman Tuhan, masing-masing kita koreksi diri, miliki kasih, karena kasih adalah sifat ilahi, berkarakter Kristus. Gak mau ribut soal kecil damai, saling memaafkan, saling mengampuni. Ngapain sih kita mau ribut? Saya sendiri minta maaf kalau ada saya salah. Saya datang kalau nanti mau pelayanan dimanapun saya berada, kalau saya ada ganjalan, saya segera minta maaf dengan segala kerendahan hati. Ada kasih Tuhan, mari kita kumpul bareng. Lagi Tuhan berikan kehidupan buat kita, mari. Kalau sudah Tuhan panggil seperti adik saya Sefanya, nggak bisa sudah membagi kasih lagi, sudah nggak bisa. Dia sudah bersama dengan Tuhan, bersama dengan penciptanya. Tapi kita yang masih hidup di dunia ini, mari kita perbaiki hubungan kita supaya hubungan sehat dengan Tuhan kasih, hubungan kita sehat sesama. Di ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, diam tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Amin. Karena kasih semua orang diselamatkan. Karena kasih hari ini kita bisa memuji Tuhan. Karena kasih kita bisa bersekutu bersama-sama. Waktu mari kita memiliki kasih Tuhan. Saling peduli, saling bagi, saling kita perhatikan, saling memberi. Kalau saudara berkat lebih, mari jangan pelit-pelit. Berkat Tuhan yang berikan buat kita, kalau saudara mati tidak dibawa itu berkat jasmani. Tapi yang dibawa adalah bukti perbuatan yang sudah saudara lakukan. Penting nih, supaya saudara memiliki sifat ilahi, sifat karakter seperti Tuhan saat ini. Tuhan sudah mati rela berkorban untuk kita. Sebentar jemaat yang di Jember akan melangsungkan dengan ibadah perjamuan kudus. Biar Tuhan tolong kita, ingatkan kita 3 hal perjamuan kudus itu. Yang pertama, kita harus ingat bahwa cintanya Tuhan yang luar biasa. Cintanya Tuhan yang sudah dahsyat, sudah rela berkorban untuk kita. Kita ingat cintanya Tuhan seperti lagu tadi, cintanya Yesus amat heranlah. Supaya kita ingat cintanya Tuhan. Dan yang kedua, bukan sekedar ingat, mari kita mau melakukan cintanya Tuhan. Dan ketiga, kita mau hidup di dalam kasih yang sempurna. Ingat Bapak Ibu, kasih di dalam surga tetap jalan. Iman kita, 1 Korintus 13 ayat 13 itu dikatakan apa? 1 Korintus 13 ayat 13 ada 3, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang tetap kekal itu adalah kasih. Iman tidak perlu lagi kalau sudah bersama. Saat ini kita belum berjumpa dengan Tuhan di dunia, kita harus beriman sama Tuhan, harus berharap. Tapi kalau bisa di surga, nggak usah iman lagi, karena langsung ketemu dengan Yesus. Ketemu langsung, yang ada adalah kasih. Coba 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Di surga sifatnya kasih kekal. Di dunia harus ada kasih Tuhan. Besok di surga pun tetap ada kasih Tuhan. Waktu mari sebagai ayat terakhir saya berikan firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5 sebagai ayat terakhir. Saya mau baca Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri,
atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah kamu dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin, puji Tuhan. Kalau ada kasih, ada nasihat, ada firman Tuhan, saling menasihati. Coba nih ayat 1. Kalau tidak ada kasih, nggak bisa saling menasihatin Bapak Ibu. Nggak terima, saya nggak mau terima nasihat Anda. Karena tidak ada kasih. Tapi kalau ada kasih, saling memberikan masukan. Karena kasih itu. Terus berikutnya, ada persekutuan roh. Karena kita dipimpin Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu, dalam Roma pasal 8 ayat 9, kalau seseorang tidak mau dipimpin Roh Kudus, berarti kalau tidak ada kasih, bukan milik Kristus. Itu Roma 8 ayat 9 tuh. Tapi kalau kita menjadi milik Kristus, mari kita dipimpin oleh Roh Kudus, milikilah kasih. Dan miliki kasih, kita tidak egois. Dikatakan sini, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari puji-pujian. Saya tidak mencari puji-pujian, tidak. Tapi yang hanya dipuji Tuhan Yesus. Semua kita orang jahat, saya orang jahat, Bapak Ibu semua orang jahat. Yang baik adalah Tuhan Yesus, satu-satunya yang sempurna. Kita menjadi baik oleh karena kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kita menjadi baik karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu di ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Maka pentingnya kebersamaan kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Karena orang yang di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, orang yang di dalam Kristus Yesus berarti di dalamnya kasih Tuhan. Itu tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman. Itu firman Tuhan. Waktu mari kita melalui firman Tuhan hari ini berkarakter Kristus. Saudara pulang dari ibadah, pulang dari persekutuan, mari masing-masing saudara masing ngomong, mari kita hidup di dalam kasih Tuhan, saling peduli, saling memberi, saling mendoakan, saling memberikan nasihat, semua saling mencintai. Dan karena kasihnya Tuhan Yesus. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan ibadah perjamuan kudus. Sebetulnya saya yang harus melayani semua, tapi karena memang ini tekniknya saya kurang paham ini. Kalau bagaimana caranya Bapak Ibu, supaya nanti berikutnya saya akan bisa melayani perjamuan kudus. Tapi kalau situasi pandemi COVID-19, saya rencana segera pulang, ya. Saya akan berangkat ke Jember dan saya akan pelayanan. Oleh itu mari kita semua, saya mencintai Bapak Ibu semua. Saya mencintai Bapak Ibu semua karena ada kasih Tuhan. Saya ingin melayani Bapak Ibu Saudara semua. Saya ada kasih Tuhan selama hidup saya. Saya ingin mati buat Kristus, mati buat Bapak Ibu Saudara semua, supaya mendorong Bapak Ibu bersama saya bergandengan tangan masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita menyanyi lagu ini. Cintanya Yesus amat oh cintanya Yesus amat buat saya. Amin, haleluya. Cintanya Yesus amat oh cintanya Yesus amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan.